Menjadi seorang dokter adalah cita-cita sebagian besar orang sewaktu kecil. Namun seringkali mimpi menjadi dokter langsung tergantikan saat beranjak dewasa. Namun tidak dengan seorang wanita bernama Ngabila Salama yang konsisten dengan mimpinya untuk menjadi dokter. Wanita kelahiran Jakarta 25 Oktober 1989 itu konsisten dengan mimpinya. Hingga sekarang ia berada di posisi sebagai Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Sobat Warta Kota, profesi seorang dokter ternyata bukan hanya menyembuhkan pasien, tetapi dokter juga harus menyajikan informasi dan memberikan informasi yang teraktual dan pastinya berdasarkan data khususnya kepada masyarakat. Dan saat ini Leon Wichal sudah ditemani dengan Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama. Selamat pagi menjelang siang, dokter. Selamat pagi Mas Leon, sehat? Puji Tuhan sehat, dokter. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke. Nah, Sobat Warta Kota, Dokter Ngabila ini merupakan seorang yang menjadi garda terdepan di mana selalu menyajikan informasi-informasi yang pastinya aktual ya dok kepada masyarakat khususnya rekan media nih. Nah mungkin bisa diceritakan dulu dokter itu bermimpi atau mempunyai keinginan menjadi dokter atau tertarik di dunia kesehatan itu awalnya seperti apa sih dok? Ya, jadi kebetulan keluargaku nggak ada dokter, tetapi dari balita aku kalau ditanya cita-cita jadi apa, aku jadi dokter anak, pengen jadi dokter anak. Nah jadi waktu SD aku tuh udah jadi dokter anak waktu itu ya. Satu SD tuh cuma 2 orang, waktu itu aku salah satunya. Terus aku memang udah punya keyakinan bahwa kalau mau masuk ke sekolah yang bagus, kuliah yang bagus, artinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya aku masuk SMP unggulan, aku masuk SMA 8 ya unggulan, terus aku kuliah di FKUI dan alhamdulillah selesai. Dan kebetulan pas aku kuliah, aku ngerasa passionku di kesehatan masyarakat, sehingga aku ngambil S2-nya ilmu kesehatan masyarakat dan sekarang lagi proses ngambil S3 juga ilmu kesehatan masyarakat. Jadi passionku lebih ke arah public health. Dan aku tuh merasa bahwa tenaga kesehatan, kita semua nih orang-orang tenaga kesehatan, kita tuh punya 3 fungsi yang melekat pada diri kita seumur hidup. Kalau kita udah bilang kita tenaga kesehatan. Yang pertama adalah kita promotor, yang kedua adalah penasihat, dan yang ketiga adalah teladan. Jadi kita mempromosikan kesehatan tidak pernah ada henti-hentinya, kita menasehati kesehatan, dan juga yang ketiga adalah kita teladan dalam hal kesehatan. Bentar dok, kelas 1 SD sudah berpikiran pengen menjadi dokter. Apa yang memicu itu dok? Ya karena menurutku itu cita-cita yang sebenarnya standar pada anak SD ya. Benar. Tetapi mungkin kita melihat jiwa pengabdian dari dokter yang mengobati orang yang sakit akhirnya bisa sembuh, itu mungkin yang menggerakkan saya waktu itu untuk pengen jadi dokter. Oke. Dan hal apa atau kejadian apa yang membuat dokter konsisten nih untuk meraih cita-cita dokter waktu itu? Karena kan memang jujur saya sendiri dulu waktu SD juga pasti banyak anak pengen saya mau jadi dokter, tapi waktu SMP, SMA pasti berbeda lagi cita-citanya. Nah, kalau dokter ini apa yang membuat dokter ini konsisten nih untuk meraih mimpinya menjadi dokter? Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, karena prinsipnya mimpi plus kesungguh-sungguhan itu akan menjadi kenyataan. Dan saya bisa membuktikan 20 tahun kemudian itu menjadi mimpi saya itu menjadi kenyataan gitu. Ada nggak sih dok suatu kejadian yang membuat dokter ini semakin gigih dengan mimpi itu dok? Oke. Jadi ketika SMA, saya kan di SMA Negeri 8 Jakarta. Itu mungkin orang tahu ya, isinya memang anak-anak pinter gitu kan. Waktu itu kayaknya angkatan saya itu paling banyak pengen jadi dokter. Jadi kalau kita tanya kanan, kiri, depan, belakang, semua pengen jadi dokter. Mungkin ada kali 80% lulusannya itu 400 orang tuh pengen jadi dokter. Nah jadi di situ jiwa kompetisinya kan makin bersaing lagi. Nah di situ saya belajar makin keras, saya belajar pagi, siang, malam, diajak main sama keluarga, saya agak sisihkan sedikit lebih banyak waktu belajar. Dan alhamdulillah saya bisa diterima di 2 universitas waktu itu, di Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia. Karena lokasi saya lebih dekat di Jakarta, tentunya saya memilih Universitas Indonesia. Jadi itu saya memacu diri saya lebih hebat dan lebih kuat lagi, karena saya melihat peluang kompetisi dan juga
di sekitar saya itu lebih tinggi lagi gitu. Oke, dulu berarti keterima di 2 universitas negeri yang luar biasa, itu gimana ceritanya, Dok? Ya, kalau Universitas Airlangga itu aku pakai seleksi nilai raport karena waktu itu aku kelas 3 peringkat 1, sehingga hanya terpilih 20 orang dari seluruh Indonesia. Dan itu salah satunya dokter? Ya. Oke, luar biasa. Terus kenapa tiba-tiba Universitas Indonesia nih? Karena aku ikut ujian SPM ya waktu itu ya, yang ratusan ribu orang mungkin mau memperebutkan FKUI yang diterima sekitar 300 orang. Dan itu benar-benar suatu capaian dalam hidup aku yang deg-degan banget ya. Dari mulai ujiannya cuma 1 kali itu aja, kita harus give our best. Yes. Udah gitu tipenya SPMB itu kan benar-benar kalau kita salah bisa minus kayak gitu. Jadi dengan pelajaran yang sangat banyak banget. Nah, terus pas pengumumannya juga deg-degan dan akhirnya keterima. Itu suatu kepuasan tersendiri sih. Berarti di UI itu SBM ya, Dok? Iya, kayak Oke. gitulah. Dokter, kalau support dari keluarga sendiri waktu itu bagaimana sih, Dok? Pada prinsipnya sebenarnya keluargaku tuh tipikal yang open aja, mau punya cita-cita apa, yang penting kita hard worker, kita bekerja keras. Karena kita tahu orang itu mungkin meraih kesuksesan kan bisa beda-beda. Ada yang dia, kalau saya bilang ada dari jalur darah biru, ada juga dari pekerja keras. Kalau darah biru kita kayak tadi deh Mas Leon main ke ruangan saya di lantai 6 kan. Kalau darah biru mungkin dia akan naik lift 1 menit sampai. Tapi kalau saya mungkin sebagai orang yang jalurnya pekerja keras, tentunya naik tangga satu persatu sampai juga sih sama-sama, tapi butuh waktu mungkin lebih lama. Tetapi di situ banyak pembelajaran. Otot saya akan makin kuat, ya fisik, mental itu juga tentunya akan lebih kuat karena menaiki tangga satu demi satu itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga ke teman-teman Warta Kota juga tentunya bahwa siapapun itu pasti bisa sukses, ya. Cuma masalahnya itu tidak ada sesuatu kesuksesan yang abadi tentunya dengan cara yang instan. Oleh karena itu kita harus raih, dimulai dari mimpi, dari niat yang baik, lalu kita wujudkan dengan kesungguh-sungguhan dan akhirnya menjadi kenyataan. Dokter, pada saat dokter menaiki tangga nih, pastinya ada hambatan dong. Oh pasti. Nah, itu hambatan apa yang memorable buat dokter dan bagaimana cara dokter menghadapi hambatan tersebut, Dok? Ya adalah tentunya, misalnya kayak kita di sekolah, kadang-kadang ada waktunya kita misalnya gagal saat ujian, kayak gitu kan pasti ada hal-hal seperti itu. Tetapi prinsipnya orang itu bagaimana bisa cepat bangkit. Ya, saya tuh punya quotes, yang ini quotes-nya sebenarnya turunan dari ayah saya. 1 langkah kita tersandung, ribuan langkah di belakang kita akan menggilas. Tapi siapa yang tidak pernah tersandung, segera bangkit, kita sedang bergegas. Artinya orang tuh pasti siapapun pernah jatuh, tetapi bagi siapa yang cepat bangkitlah itu yang dia akan tentunya bisa lebih baik lagi kayak gitu. Jadi teman-teman semua, saya itu selalu berpikiran kayak gini. Kita itu hidup seperti pohon, ya. Makin tinggi kita, itu angin akan makin menerpa kencang, akar kita harus makin kuat. Kalau akar kita lemah, pasti kita langsung roboh seketika. Gitu, artinya kita jatuh. Nah, kalau sekarang kita makin tinggi, kerendahan hati kita itu harus makin kuat, itu adalah akar kita. Nah, seberapa batang kita ini tinggi atau enggak itu adalah adversity quotient atau ketahan malangan. Makanya dalam suatu dunia kerja, dunia pendidikan, itu harus punya jiwa tough, kuat yang ketahan malangan. Jadi dia yang akan menentukan pohon itu akan sependek ini, apakah makin tinggi, itu adalah ketahan malangan seseorang. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada orang yang makin tinggi, makin kokoh terus, berarti dia orangnya makin rendah hati, dia makin tangguh. Ya. Oke, berarti dokter setelah lulus dari FKUI, lalu menjadi dokter pastinya, dan sekarang berkecimpung di dinas kesehatan, di bidang pemerintahan. Itu bagaimana ceritanya, Dok? Oke, jadi aku tuh awalnya, tadi aku bilang, aku kuliah tepat waktu 5 tahun lulus, aku udah punya jiwa passionku public health. Lalu aku 1 tahun di Lampung mengabdi, habis itu aku langsung ikut penerimaan PNS, waktu itu 300 kuota PNS dokter dibuka tahun 2014, Di DKI 2013 di Jakarta. 1 Maret aku udah jadi PNS di Puskesmas, CPNS dulu waktu itu, calon pegawai negeri sipil. 3 tahun aku di Puskesmas. Puskesmas mana itu, Dok? Puskesmas Kecamatan Durensawit, ngurusin ibu dan anak. Abis itu 2 tahun aku ngurusin TBC di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. Ya,
baru dilantik di Dinas Kesehatan di Februari 2019. Jadi kalau dibilang perjalanan karir cukup cepat sebenarnya. Lulus langsung jadi PNS, lulus ngabdi setahun di luar, 3 bulan jadi PNS 1 Maret 2014, 3 tahun di Puskes, 2 tahun di Sudin, dilantik jadi eselon 4 ke Dinkes sampai saat ini di posisi yang sama. Tantangan apa nih dok selama menapaki karir nih di bidang pemerintahan khususnya di dunia kesehatan dok? Ya, prinsipnya kalau aku sih selalu jujur, syukur, tulus, ikhlas, sabar, benar, dan terbaik. Itu banyak tuh prinsip hidupku. Jadi pertama adalah jujur dan syukur. Artinya di setiap kesempatan kita memang mau kita di atas, di bawah, kita harus selalu syukur dan juga harus syukur dan juga sabar. Karena kadang-kadang di atas juga kita harus sabar, kalau nggak kita bakal cepet turun juga gitu. Jadi harus jujur, harus syukur, benar, ya melakukan segala sesuatu itu harus benar, sabar, tulus, ikhlas, dan terbaik. Segala sesuatu tuh jangan pernah mengharapkan reward ya. Kadang-kadang kan yang manusia itu kan suka minta reward dari apa yang dilakukan. Nah padahal banyak yang sebenarnya banyak nikmatnya dari Tuhan yang dikasih ke kita yang kita tuh nggak bisa hitung, tapi mungkin kita juga nggak sadar. Nah itu jadi Mas Leon salah satu yang aku sangat pesankan kepada teman-teman semua, give your best, do your best gitu kan ya, untuk apapun itu lakukan yang terbaik, jangan pernah mengharapkan apresiasi gitu sama manusia apalagi gitu, jangan pernah mengharapkan apresiasi, tapi yakinlah nanti segala sesuatunya itu akan kembali lagi ke kalian. Oke. Nah, Sobat Warta Kota, Dr. Nabila ini adalah salah satu orang yang sangat terbuka sekali kepada masyarakat terkait dengan informasi isu-isu kesehatan, khususnya bagi rekan-rekan jurnalis dan awak media di DKI Jakarta. Apa yang membuat dokter ini istilahnya selalu fast respon nih kalau misalnya kami-kami ini bertanya tentang update suatu isu kesehatan di DKI Jakarta, Dok? Simple, Mas. Kita itu kerja nggak bisa sendirian. Kalau kita puzzle, tiap dari kita penting, unik, yang punya peran penting yang nggak dapat digantikan satu dengan yang lain. Termasuk juga bagaimana public-private partnership pemerintah dengan rekan dan media itu sebuah unsur yang besar gitu. Kita memang kalau kita mau berdampak lebih luas, kita kerjanya itu harus kolaborasi, jadi harus saling barengan dengan tujuan yang sama tapi win-win solution. Yes. Mas Leon get the point, aku dapat poinnya juga kayak gitu, tapi yang jelas kita kolaborasi untuk mencapai satu misi yang sama tapi bareng-bareng, jadi itu efeknya jadi makin gede. Kita kerja juga nggak capek, kerja kita juga harus cerdas, bukan kerja keras gitu. Nah saya sangat mengerti sekali dan sangat memahami peran media itu sangat besar, terutama di era saat ini, apalagi post covid, digitalisasi, akses internet, orang lebih cerdas, semua orang melihat media online, tidak hanya media yang offline, mungkin sekarang lebih banyak online. Jadi informasi akurat, terpercaya, valid itu harus kita sebarkan seluas mungkin, jangan sampai tertiban oleh berita-berita yang justru nggak valid gitu. Kalau teman-teman wartawan kan pasti mencari berita yang valid, sevalid mungkin gitu. Dan itu tujuan kita sama adalah memberikan informasi yang valid kepada masyarakat ya, Dok. Dan itu nggak bisa dilakukan oleh Nabila Salma sendiri gitu. Oke. Dokter, ngomongin tantangan dan hambatan lagi nih. Ada nggak sih dok suatu kejadian yang bikin mungkin dokter drop atau aduh kayaknya aku nyerah deh. Ada nggak sih dok suatu kejadian itu dok, dan bagaimana dokter menghadapi hal itu dok? Sejujurnya aku hampir nggak pernah berada di posisi itu karena aku tuh selalu berpikir bahwa ya kita nggak bakalan pernah sendiri sih gitu. Ada keluarga, ada Tuhan kan ya. Jadi nggak pernah sebenarnya pada posisi kayak gitu. Mau di atas lagi di bawah banget, itu sabar dan syukur. Tapi kalau dilihat, pernah nggak ada kayak titik di mana mungkin ada perlakuan orang yang kurang enak sama kita segala macam, itu sih aku syukuri aja, syukuri, introspeksi, perbaiki. Dan itu pasti sering ya dok datang? Ada lah pasti beberapa kali. Cuma maksudnya ada titik yang tadi aku bilang saat sekolah sempat pernah nggak lulus di suatu tempat kayak itu kan kita ada sisi minder juga dong sama teman-teman di sekitar kita, tetapi ya setiap orang itu pasti pernah tersandung, dan ternyata dengan aku pernah kondisinya waktu itu pernah gagal saat itu yang menghantarkan aku saat ini gitu. Karena kalau aku waktu itu nggak gagal, bisa jadi aku nggak akan jadi PNS, karena mungkin aku berada di tempat yang jauh
lalu aku tidak akan terpikir untuk mendaftar PNS DKI dan lain sebagainya. Jadi semua semua jalan hidup kita itu udah ada penulis skenario terbaik. Tugas kita sebagai manusia adalah give our best, memberikan yang terbaik dengan cara yang benar. Oke, berbicara mengenai prestasi dan penghargaan, pastinya banyak sekali prestasi dan penghargaan yang sudah didapatkan oleh Dokter Nabila ini. Nah, menurut dokter, prestasi atau penghargaan apa nih yang paling berkesan untuk dokter? Oke. Tadi kalau kita challenge terus kita berlaku tulus, benar, baik, tulus, benar, baik. Lama-lama kita harus challenge tulus, benar, dan terbaik. Nah, apa yang saya lakukan ya tentunya selain tadi prestasi dari segi akademik ya, satu sisi beberapa penghargaan nasional tadi sudah saya sampaikan terkait dengan tugas pokok fungsi saya, tetapi yang saya juga punya pengalaman juga itu bagaimana bisa menghantarkan data-data COVID yang memang legacy kita, yang kita memang berkutat dengan itu dulu di awal-awal 7x24 jam. Kita membangun sistem data yang baik yang dulu bahkan Kemenkes pun belum buat ya di awal 2020. Itu akhirnya menelurkan puluhan paper penelitian yang itu menjadi legacy nyata, long last gitu ya, dan itu untuk ilmu pengetahuan. Dan itu memang tupoksiku kan untuk sebagai surveillance epidemiologi itu adalah sebuah data valid yang memang akhirnya berguna untuk penelitian, dan itu adalah suatu pencapaian luar biasa. Jadi sampai saat ini aku udah ada 13 penelitian internasional dengan data COVID-19 DKI dengan berbagai kolaborator dunia untuk akademisinya. Nah, itu suatu pencapaian yang luar biasa sih menurut aku, yang harus disyukuri. Dan saat ini Dokter Nabila ini dengar-dengar lagi menyusun buku ya, Dok? Oh iya, lagi ngambil. Bisa diceritain nggak sih, Dok? Itu bukunya itu tentang apa sih, Dok? Jadi masalahnya aku kan lagi ngambil S3. Aku lagi ngambil S3 Kesehatan Masyarakat di UI. Nah, itu di semester 1 aku punya mata kuliahnya itu selain metodologi penelitian, terus kesehatan masyarakat, satu lagi filsafat pengetahuan dan logika. Nah, itu adalah ilmu baru buat aku. Nah, itu membuat aku menjadi lebih berpikir kritis gitu ya, lebih wise, bijak gitu, lebih bijaksana, sehingga aku menulis buku 200 Nabila Quote, refleksi 33 tahun hidup di dunia. Quotes-nya itu seputar apa aja nih, Dok? Banyak, dari mulai gimana aku menyikapi hidup, nilai-nilai yang dibawa oleh keluarga, yang ditanamkan dari kecil, termasuk pembelajaran-pembelajaran di era COVID, bagaimana aku menanggapi dunia kerja, bagaimana bertemu dengan orang. Itu semuanya paket lengkapnya udah ada di situ. Apa sih yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat melalui buku itu, Dok? Generasi muda. Aku nggak mau, aku sedih kalau misalnya ngelihat generasi muda sekarang itu punya jiwa yang nggak tangguh. Okay. Aku melihat generasi muda sekarang tuh lebih lebih swing gitu lah. Kadang ada, kadang enggak kayak gitu. Padahal kita ini orang Indonesia apalagi punya sisi tangguh yang luar biasa. Dan semangatku yang utama itu adalah work-life balance. Jadi tetap walaupun kita pekerjaan seperti apa, tetap kita punya keluarga, kita punya kehidupan yang harus kita sama-sama barengin. Nah itu, jadi semangat dalam bukuku kalau lihat sangat kentalnya itu adalah work-life balance, terus juga bagaimana semangat kita dekat dengan keluarga, ke Tuhan, dan nilai-nilai motivasi untuk generasi muda biar bisa kita sama-sama membangun Indonesia ini. Dokter, mungkin bisa disampaikan pesan dan juga tips and trik nih bagi Sobat Warta Kota untuk konsisten meraih mimpinya kayak Dokter Nabila nih. Silakan, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi kita boleh bermimpi setinggi langit, gapai itu dengan niat, memulai sesuatu harus dengan niat yang baik, ya. Kita juga harus terus latih kerendahan hati kita. Intinya adalah kita harus memiliki sebuah gagasan yang baik, ya, lalu juga ide-ide yang juga tentunya orisinil, lalu kita tuangkan dalam bentuk karya-karya yang nyata, legacy yang didokumentasikan, yang itu akan menjadi prestasi dan juga bukti kita selama ini bekerja seperti apa. Dan jangan pernah takut memulai dari hal yang kecil. Lebih baik kecil tetapi konsisten dibandingkan kita memulai dari besar tapi itu kita tidak lakukan secara konsisten. Nah, memulai itu akan sulit, ya, memulai itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah konsisten dan mempertahankannya. Saya udah merasakan itu soalnya. Jadi teman-teman terus berusaha yang terbaik dan selalu baik, benar dan juga tulus, benar dan baik.
Itu tiga kata kunci saya, tulus, benar, dan baik. Luar biasa. Terima kasih dokter Sama-sama, Nabila Mas Leon. buat waktunya. Sorry nih ganggu di akhir pekan nih, Mas. Aman. Oke, Sobat Warta Kota itu Seneng tadi. bisa ikut serta bicara. Yes, benar banget. Sobat Warta Kota itu tadi cerita inspiratif dari Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Nabila Salama. Tetap pantengin Warta Kota karena bakal ada cerita inspiratif dari tokoh menarik lainnya. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.